Ditinggal penghuninya halal bihalal, kesana keluarga, rumah di Jakarta Barat terbakar. Rekayasa lalu lintas satu arah nasional diberlakukan dari kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 70 Cikampek Utama. Perjalanan mudik yang seharusnya lancar berubah jadi kebingungan massal di Sleman. Pemudik dan wisatawan diarahkan ke jalan kecil hingga sawah saat mengikuti petunjuk aplikasi peta. Halo saudara, selain 3 informasi tadi ada sejumlah informasi lain yang kami hadirkan dari seluruh penjuru tanah air. Bersama saya Tili Reabella. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama saudara, ditinggal penghuninya halal bihalal kesana keluarga, satu unit rumah di Meruya, Kembangan, Jakarta Barat terbakar. Api yang dengan cepat membesar sempat membuat warga sekitar panik. Kobaran api membakar satu unit rumah warga di Jalan Kembang Kerep, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Warga panik dan mencoba padamkan api dengan alat seadanya. 1 jam lebih, api dapat dipadamkan petugas Glukarmat Jakarta Barat dengan mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Saat kebakaran, rumah kosong ditinggal pemiliknya halal bihalal kesana keluarga. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Ini kasus kebakaran rumah ditangani polisi Polsek Kembangan. Berikut kontrakan ya. Ada ini juga ya, kayak warung-warung gitu ya Pak ya? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Tempat tinggal aja. Pak, tinggal aja ya? Waktu kejadian ini penghuni itu dalam ada di tempat atau pulang kampung Pak? Penghuninya kebetulan lagi halal bihalal ke rumah saudara ya, kebetulan lebaran. Oh jadi hitungannya kosong? Kosong rumah. Oke. Yang juga jadi sorotan saudara, 3 orang wisatawan di pantai Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hilang terseret ombak saat bermain di pantai. 2 orang ditemukan meninggal dunia dengan status ayah dan anak, 1 korban lagi masih dicari. Tiga orang wisatawan yang sedang bermain di pantai Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hilang terseret ombak saat berenang. Korban merupakan ayah dan anak serta wisatawan lain yang ada di lokasi. Sejumlah nelayan dan relawan kemanusiaan mencari 3 korban hilang. Korban pertama bernama Abdul dan Juang yang merupakan ayah dan anak ditemukan meninggal dunia. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit untuk dipulasari dan diserahkan keluarga. Hingga saat ini, 1 wisatawan lain bernama Acep berusia 26 tahun warga Kalibunder belum ditemukan. Saya pencarian lewat laut. 1 orang, anaknya itu ketemu langsung sama nelayan, diangkat, sudah meninggal. Tinggal bapaknya sama yang mancing. Yang 1 lagi mancing, nolongin bapaknya itu. Akhirnya terseret dua-duanya. Barusan sekira jam 5, barusan itu sudah ketemu lagi, satunya bapaknya orang tuanya. Tinggal 1 lagi yang belum ketemu. Saudara, perjalanan mudik yang seharusnya lancar berubah jadi kebingungan massal di Sleman. Pemudik dan wisatawan diarahkan ke jalan kecil hingga sawah saat mengikuti petunjuk aplikasi peta. Niat hati mau cepat masuk tol, pemudik dan wisatawan ini justru diajak jalan-jalan ke kampung dan persawahan di Sleman, Yogyakarta. Bukan tanpa sebab, para pengendara ini tersesat setelah mengikuti arahan aplikasi peta. Yang katanya jalan alternatif, ujung-ujungnya bikin panik sopir dan penumpang.
Alih-alih sampai ke gerbang tol Purwomartani, mereka justru masuk ke jalan sempit, bahkan hingga area persawahan yang jelas-jelas bukan jalur mobil pribadi. Ikut map ya tadi ya? Ya, Oh, mau ke arah mana, Mas? mau ke Sleman aja sih. Oh, Sleman. Ya. Mudik atau liburan? Liburan. Oh, liburan. Ya. Oh. Beruntung, warga setempat tak tinggal diam. Dengan sabar, mereka jadi navigasi manual, mengarahkan para pemudik kembali ke jalan yang benar. Baru kali ini tak lihatin tadi, oh pada lihat map. Mungkin kan pintu tolnya yang ini gerbangnya. Jadi masuk ke lewat selokan itu tadi. Selokan Mataram. Kemudian warga. Ya, kita hanya mengatur aja biar enggak ini. Jalur apa? Jalur mau masuk tol. Masuk tol. Masuk tol lewat mana, Mas? Lurus Itu kan, kebanyakan yang gitu. Di plat luar, Pak. Plat luar semua. Nah, ini. Plat B, plat L. Pihak pengelola tol pun mengingatkan agar pengendara tak sepenuhnya bergantung pada aplikasi navigasi. Karena di dunia nyata, tidak semua jalan bisa dilewati sesuai saran sistem. Untuk masuk ke gerbang tol sendiri, kami sudah memasang rambu-rambu penunjuk arah jalan tol. Nah, itu bisa juga apabila masih membingungkan, mungkin ada petugas di lapangan bisa meminta informasi selebihnya. Pengguna jalan memang harus ekstra sabar karena volume kendaraan menuju gerbang tol Purwomartani terus meningkat. Untuk mengantisipasi kemacetan, jam operasional pintu tol ditambah hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi, selain mengandalkan aplikasi peta, sesekali tak ada salahnya percaya pada rambu dan bertanya ke warga. Agar perjalanan mudik tak berujung wisata dadakan menyusuri persawahan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda saudara, rekayasa lalu lintas satu arah nasional diberlakukan dari kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 70 Cikampek Utama. Saudara, rekayasa lalu lintas satu arah atau one way nasional arus balik lebaran diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Memasuki puncak arus balik lebaran, one way nasional resmi dibuka oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya sterilisasi sudah dilakukan dari tol Krapyak Jatinglah hingga Kalikangkung sejak pukul 11 siang. Kepadatan arus balik di Jawa Tengah menuju Jabodetabek memang naik signifikan sejak Senin malam. Cukup. Kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Ciawi, Tasikmalaya terpantau padat, saudara. Antrean kendaraan mengular mencapai 5 km lebih. Kondisi kepadatan mengular menuju arah Lingkar Gentong dari Jalan Raya Ciawi Tasikmalaya. Kendaraan mengular hingga 5 km lebih menuju kawasan Gentong. Kepadatan dipicu mulai bergeraknya pemudik yang hendak kembali ke perantauan lebih awal. Situasi ini semakin padat karena bercampur dengan tingginya mobilitas masyarakat lokal yang bersilaturahmi dan berkunjung ke lokasi wilayah wisata maksud kami. Pergerakan penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan terus meningkat, saudara. Ratusan ribu penumpang telah terlayani dengan ribuan pergerakan pesawat. Bandara Hasanuddin mulai dipadati penumpang dengan tujuan berbagai daerah di tanah air yang didominasi Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di periode arus balik, pengelola bandara telah mengerahkan 52 penerbangan tambahan. Pergerakan penumpang arus balik selama periode lebaran ini diprediksi mencapai puncaknya pada 28 Maret 2026.
Sementara itu di sejumlah stasiun wilayah Daob 8 Surabaya, jumlah penumpang yang tiba mencapai 30.000 orang. PT KAI Daob 8 Surabaya mencatat 452.000 tiket angkutan lebaran telah terjual dari total 561.000 tiket yang disediakan sejak 11 Maret hingga 1 April. Untuk mengatasi kepadatan penumpang di arus balik kali ini, KAI Daob 8 Surabaya menyiapkan 9 rangkaian kereta api jarak jauh tambahan. Untuk mengetahui pantauan arus balik lebaran hari ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Wafik Aziza, dan juru kamera Rama Pratama dari Maros, Sulawesi Selatan, serta jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto dari Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Maros terlebih dahulu. Wafik, bagaimana situasi arus balik lebaran di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sore ini? Iya, Bella dan juga saudara, pantauan kami di hari ketiga pasca Lebaran Idul Fitri 2026 khusus untuk terminal keberangkatan dan juga kedatangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sudah mulai terlihat adanya kepadatan penumpang. Untuk data monitoring lonjakan penumpang dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebenarnya sudah mulai terlihat pada hari Senin kemarin. Angka menunjukkan pergerakan penumpang mencapai 3.000 pergerakan penumpang dengan pergerakan pesawat mencapai 226 pergerakan pesawat. Prediksi lonjakan penumpang kemudian akan terjadi pada 28 Maret mendatang di hari Sabtu dengan proyeksi pergerakan penumpang mencapai 29.000 lebih. Mengapa kemudian pada Sabtu mendatang lonjakan penumpang terjadi di angka 29.000? Banyak masyarakat yang ternyata memilih untuk melakukan perjalanan mudik mereka pada hari Sabtu mendatang dikarenakan libur mudik ataupun libur Lebaran 2026 ini relatif panjang sehingga masyarakat memiliki fleksibilitas waktu untuk menentukan jadwal keberangkatan mereka kembali. Kemudian berdasarkan posko monitoring angkutan Lebaran yang sudah dibuka sejak 13 Maret 2026 kemarin hingga kemudian hari ini data pergerakan penumpang mencapai angka 337.000 lebih penumpang dengan total 2.654 pergerakan pesawat dengan rute tujuan terbanyak yakni Jakarta, Surabaya, dan juga Kendari. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Otoritas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar juga sudah menambahkan jadwal penerbangan atau extra flight sebanyak 52 penerbangan tambahan untuk Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Posko angkutan lebaran terpadu dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar akan beroperasi sampai 30 Maret mendatang. Dari posko angkutan lebaran terpadu ini ada banyak fasilitas yang kemudian bisa diakses oleh pemudik, baik untuk pelayanan kesehatan hingga kemudian untuk memonitoring perakiraan cuaca ataupun juga bisa beristirahat di posko angkutan lebaran tersebut. Kemudian untuk proyeksi lonjakan penumpang pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2025 lalu dalam periode mudik lebaran dan juga arus balik lebaran, ada kenaikan lonjakan penumpang sebesar 5,6% dibandingkan dengan tahun lalu dalam periode yang sama, yakni di angka 557.229.000 pergerakan penumpang, naik sekitar 5,6% dibandingkan tahun 2025 lalu. Pihak otoritas bandara juga mengimbau kepada seluruh penumpang agar saat melakukan perjalanan arus balik ini memperhatikan jadwal keberangkatan agar saat aktivitas padat terjadi di area check-in kemudian bisa menghindari keterlambatan penerbangan. Kemudian juga para penumpang juga diimbau untuk memperhatikan dokumen-dokumen perjalanan mereka agar tidak terjadi kendala saat validasi data perjalanan mereka di area check-in. Bella. Dari Maros kita akan bergeser ke Surabaya. Sudah ada jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto di Stasiun Gubeng. Nyoman, seperti apa pantauan arus balik di Stasiun Gubeng hari ini? Baik, terima kasih Bella dan juga saudara. Pada hari Selasa ini, sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini memang kepadatan nampak terjadi di stasiun Surabaya Gubeng. Dan tercatat pada hari ini memang
merupakan puncak dari arus balik lebaran tahun 2026 bagi para penumpang kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya. Dan tercatat ada sekitar 54.000 pemudik yang tiba dan juga berangkat di sejumlah stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya. Dan rinciannya 30.000 pemudik yang datang ke kota Surabaya, sedangkan ada sekitar 23.000 lebih pemudik yang berangkat. Jadi jumlah untuk penumpang yang tiba di kota Surabaya memang cukup tinggi dibandingkan penumpang yang berangkat. Dan jumlahnya untuk tiket yang telah terjual yakni sekitar 452.000 lembar tiket yang terjual sejak tanggal 11 Maret 2026 hingga tanggal 1 April 2026 yang merupakan masa angkutan lebaran kereta api tahun 2026. Sedangkan untuk jumlah penumpang yang terlayani, yakni sekitar 600.000 lebih penumpang selama tanggal 11 Maret hingga tanggal 24 Maret 2026 atau hari ini. Sedangkan untuk di stasiun Surabaya Gubeng sendiri memang pemudik yang tiba di kota Surabaya yakni sejumlah 10.000 orang, sedangkan untuk penumpang yang berangkat sekitar 6.000 orang. Tak hanya di stasiun Surabaya Gubeng, untuk penumpang yang tiba yang cukup banyak juga terjadi di stasiun Pasar Turi dan juga stasiun Kota Malang yang masih berada di wilayah Daob 8 Surabaya. Untuk mengantisipasi adanya peningkatan di puncak arus balik ini, pihak PT KAI Daob 8 Surabaya menyiapkan sekitar 9 rangkaian kereta api tambahan untuk perjalanan jarak jauh. Seperti itu, Bella. Baik, kalau di Stasiun Gubeng hari ini adalah puncak arus balik. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juga juru kamera Cilmi Ardianto dari Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Wafik Aziza dan Reza Pratama dari Maros, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan harap berhati-hati. Informasi usai jeda saudara, mengisi waktu libur lebaran, Taman Mini Indonesia Indah menyuguhkan berbagai macam hiburan. Salah satunya permainan tradisional yang bisa dicoba pengunjung. Dua rumah terbakar di kota Gorontalo. Salah satu rumah yang terbakar dalam kondisi kosong, sementara satu rumah lainnya ditempati seorang warga lansia yang berhasil selamat dalam kebakaran ini. Tim pemadam kebakaran mengerahkan 5 mobil pemadam. Proses pemadaman sempat terhambat karena lokasi kejadian berada di gang dan dipadati warga. Tabrakan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur Pantura, Pagula Selatan, Karawang, Jawa Barat. Seorang pemudik bersepeda motor asal Banyumas meninggal dunia. Menurut salah satu korban selamat, 4 kendaraan yang kecelakaan berjalan searah dari Jakarta menuju Cirebon. Tiba-tiba bus Sinar Jaya berhenti mendadak hingga terjadi tabrakan beruntun. Pelarian seorang buron kasus penggelapan berakhir saat hendak mudik ke Lampung. Polisi menangkap pelaku di dalam bus yang ditumpanginya. Rombongan pemudik yang berada di dalam bus sempat terkejut karena tiba-tiba dihentikan polisi. Pelaku kabur selama 2 tahun saat terjerat kasus penggelapan di tempat kerjanya hingga merugikan perusahaan puluhan juta rupiah. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Bumi Ratu Luban dan dijerat pasal penggelapan dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Saudara, mengisi waktu libur lebaran, Taman Mini Indonesia Indah menyuguhkan berbagai macam hiburan. Salah satunya permainan tradisional yang bisa dicoba pengunjung. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Hafiz. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Aduh ya ampun. Seru banget saudara. Emang agak sedikit kompetitif di sini ya. Ini saya kalah sama tim yang satu. Saya habis main bakyak di sini. Saya mau tanya, halo Mbak, saya kalah nih sama tim berbaju biru. Mau izin wawancara dulu boleh? Dari mana? Dari Karawang, Cikarang. Oh, dengan Mbak siapa?
Fitri. Mbak Fitri ini sama siapa aja, kompak banget ya? Iya, keluarga. Ini adek, ibu, bapak. Oh gitu. Emang sengaja hari ini pengen ke Taman Mini libur? Iya, sengaja. Oh oke. Ibu guru ya? Oh ibu guru di sini ternyata lagi libur ya. Oke, Bu, Mbak, ini udah kemana aja Taman Mini? Keliling provinsi dong. Provinsi di Indonesia. Sekarang lagi main di sini, emang seneng main permainan tradisional? Iya. Flashback aja sih sebenarnya permainan waktu kecil, karena kan sekarang mah jarang banget ya, anak-anak kecil sekarang mah jarang banget main-main kayak gini gitu kan, kebanyakan main gadget. Jadi kebetulan di sini ada, jadi seru-seruan aja bareng keluarga gitu, sekalian flashback. Mau kemana lagi habis dari sini kira-kira? Udah puas mengelilingi Indonesia apa masih lagi? Masih sih, masih mau keliling. Oke, selamat menikmati liburannya, sehat selalu, bahagia selalu ibu-ibu bapak. Nah ini baru satu saudara permainan yang ada di sini. Memang Taman Mini Indonesia ini itu menyediakan satu lapangan full yang isinya adalah permainan tradisional. Seperti halnya di belakang saya ini ada enggrang. Ya, memang sedikit susah gitu ya kalau untuk saya pribadi. Di sini ada karet. Nah, di sini juga ada petugas yang memang disiagakan untuk bisa membantu para pengunjung yang memang ingin mencoba. Jadi begitu saudara, bisa menjadi referensi Anda sebenarnya, walaupun memang hari ini permainan tradisional ini merupakan hari terakhir di Taman Mini, tapi tidak usah khawatir karena masih banyak permainan yang disuguhkan di sini dan juga tempat-tempat yang mengedukasi juga tentunya untuk Anda dan juga keluarga. Ada anjungan yang sudah disiapkan selama momen libur lebaran ini karena memang jam operasional diberlakukan Taman Mini dimulai dari dibuka pukul 5 pagi sampai dengan pukul 7 malam nanti. Gimana? Apakah sudah kepikiran mau liburan kemana? Mengisi akhir waktu liburan Anda mau kemana? Taman Mini bisa menjadi solusinya. Saya Nanda Aprilia dan juru kamera Hafiz, Kompas TV melaporkan dari Jakarta. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Indonesia Update. Akhir kata, saya Tili Rea Bella pamit undur diri. Sampai jumpa.